Selamat sore Medan. Semangat kali kak. Iya, semangat. Harus semangat ya. Oke, Tribuners, ketemu lagi sama aku Ica. Dan aku Joy. Selamat sore Medan. Nah, seperti biasa, kali ini kami bakalan mengisi sore harinya Tribuners dengan membawakan 3 berita utama yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Benar sekali. Ya, ini Joy udah semangat sekali, Ica udah semangat sekali, Joy. Tribuners harus semangat juga ya. Iya. Dan jangan lupa di Tap-tap layarnya sambil Tribuners. tap-tap layar. Ya. Jangan, oh ya, juga kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa banget. Misalnya kayak contoh, case si A kemarin kayak mana kak? Case si B kemarin kayak mana kak? Tanya aja ya, nggak apa-apa ya. Apa? Nah, kan nanti kita terhubung nih sama reporter juga. Benar. Boleh kali Tribuners kalau mau tanya-tanya ke reporter kita langsung aja di komen ya. Oke. Di berita pertama nih ya Tribuners ya. Ada nih guru SMP nih yang sering dibentak-bentak katanya nih. Aduh, minta bentak-bentak sama siapa? kepala sekolah diturunkan katanya gitu. Nah, jadi ini terjadi di SMP Negeri 4 Percut nih Tribuners. Mereka menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Deli Serdang pada hari Kamis hari ini. Nah, belasan guru itu datang karena ingin meminta kejelasan dari pengaduan yang mereka buat beberapa bulan lalu. Mereka masih menuntut agar kepala sekolah mereka yang bernama Husni Siregar dipindahkan. Kenapa dipindahkan? Nah, ada sekitar 17 orang guru yang saat itu datang ke kantor dinas dan ingin bertemu langsung dengan kadisnya. Nah, yang bernama Bapak Yudi Hilmawan. Saat tiba di kantor dinas, mereka hanya bertemu dengan ajudan Pak Yudi ini. Nah, ketika itu disampaikan kalau kadis sedang berada di Medan. Nah, jadi nggak ketemu nih ya sama Bapak kadisnya. Saat itu semua guru pada sepakat nggak mau bertemu dengan siapapun kalau tidak dengan kadis. Oh iya. Para guru menganggap selama ini ketika keluhan mereka disampaikan dengan kepala bidang dan sekretaris tidak ada tindak lanjut penyelesaiannya. Karena itu mereka pun mengancam akan kembali mendatangi kantor dinas itu. Mau datang lagi orang tuh karena nggak jumpa sama kadisnya. Nah, saat diwawancarai pihak Medan nih Tribuners, para guru-guru ini pun dengan lantang mengucapkan tuntutannya. Mereka menganggap saat ini suasana kerja sudah nggak nyaman lagi di sekolah mereka. Hal ini lantaran ucapan-ucapan yang dilontarkan kepala sekolah sangat menyakiti karena tidak segan diucapkan di hadapan para murid. Nah, jadi mereka dibentak-bentak tuh depan murid-muridnya. Malu, gitu. Terus jatuh juga kan harga diri Iya. seorang guru walaupun yang membentak itu adalah kepala sekolah gitu ya. Nah, karena tidak berhasil bertemu dengan kadis pendidikan, para guru pun sempat menyambangi kantor DPRD Deli Serdang. Wih, sampai DPRD. Mereka mengadukan langsung apa yang mereka alami kepada ketua fraksi P3 ya, bernama Misnan Al-Jawi. Kepada Bapak Misnan, mereka pun berharap agar apa yang mereka sampaikan bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Banyak hal yang saat itu mereka sampaikan nih. Diakui kalau tetap ada kebaikan dari kepala sekolah. Memang kepala sekolahnya ini baik gitu ya kan. Nah, namun dicontohkan mereka satu kebaikannya namun ada 20 yang sangat menyakiti hati mereka atas apa yang diucapkan. Nah, terkait hal ini, Pak Misnan pun berharap sebelum ada tindakan dari dinas agar para guru tetap menjalankan tugasnya sebagai guru di sekolah itu. Ia berharap jangan sampai siswa ikut terkena dampak karena guru-guru tidak masuk. Benar. Dinas diminta untuk cepat menindaklanjuti persoalan ini. Kira-kira gimana ya informasi lebih lengkapnya? Kita ada video nih, kita sama-sama saksikan dulu video yang berikut ini. Kami mau mesti tidak. Kenapa rupanya? Sudah tidak nyaman. Oh gitu. Setelah sekian bulan, secara formal kami sudah menyampaikan Pak Musi tidak percaya. Belakang-belakangnya kan ada, cuman nggak usah lah diuraikan lagi. Terhadap kepala sekolah. Nggak usah lagi dibahas lagi nanti lama kali. Udah di BAP di ini kepala sekolah yang baru dilantik ya? Enggak, yang Yang udah lama. udah lama bukan? Ketua, ini guru-guru ngadu nih ke praksi ketua. Ini tindak lanjut dari praksi sendiri seperti apa ke depannya untuk orang nih? Ya, pertama saya sebagai ketua praksi terima kasih buat guru-guru SMP Negeri 4 yang sudah datang. Saya baru tahu hari ini bahwasanya ada permasalahan yang tidak kondusif di sekolah SMP Negeri 4. Ternyata 20 guru-guru dengan kepala sekolah kurang nyaman kepemimpinannya. Setelah saya dengarkan, ya ini harus cepat ditindaklanjuti.
Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data 27 guru PNS, 20 itu udah kontra dan minta diganti, maka dinas harus segera cepat untuk mengambil sikap agar bagaimana sekolah SMP Negeri 4 ini cepat berjalan dengan baik. Oh gitu. Siswanya tidak menjadi korban. Kalau ini kalau kepala sekolah nggak diganti, menurut laporan guru-guru mereka akan mogok ngajar. Kalau sudah mogok ngajar, berarti kan korbannya adalah para murid-murid yang ada di SMP Negeri 4. Kalau kepada guru-guru, permohonan ketua sendiri apa yang bisa sampaikan sama guru? Ya pertama, sebelum ada tindakan dari dinas, tetaplah mengajar seperti biasa. Ya. Jangan ada mogok dulu, nanti kita lihat dulu perkembangan seminggu. Setelah sudah seminggu, tidak juga ada tindakan dari dinas, maka kita akan segera tindak lanjutin agar segera memproses pergantian kepala sekolah itu. Oke, siap. Ya, sejauh ini kira-kira Tribuners penasaran nggak sih apa ya kira-kira kata-kata yang diucapkan kepala sekolah ini sehingga sakit hati? Dan tadi katanya kan ibu-ibu guru nih bilang ada sih baiknya kepala sekolah tuh, tapi 20 kejahatannya katanya. Nah, kira-kira apa Tribuners? Kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Indra untuk informasi lebih lanjutnya. Halo Bang Indra, selamat sore. Sore, Cajo. Sehat Bang? Kalau Semringas dari nyemit mukanya ya. sehat kali lah ini ya kan. Oke, Bang Indra, boleh dijelaskan nih Bang, kayak mana sih kenapa ini guru-guru kok bisa sampai ngelapor ke Kadis Pendidikan dan juga ke DPRD sampai. Ya, jadi pertama perlu saya jelaskan bahwasanya kasus yang terjadi di SMP Negeri 4 Percut Setuan ini sebenarnya itu sudah lama terjadi. Namun untuk pengaduan resmi mereka ke kabupaten itu sudah dilakukan mulai dari bulan April tahun lalu. Jadi bulan April itu 20 orang guru PNS dari jumlah keseluruhan 27 orang guru yang ada di sekolah itu, ini 20 diantaranya membuat mosi tidak percaya kepada kepala sekolah, mengingat mereka disebut sering diperlakukan kasar oleh kepala sekolah yang bernama Yusni Siregar. Jadi mereka juga sudah pernah diambil keterangannya oleh dinas maupun inspektorat sebagai tindak lanjut dari pengaduan. Nah, hari ini tadi 17 guru yang di antara 20 guru yang melakukan membuat mosi tidak percaya ini mendatangi kantor dinas, ingin datang mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dari pengaduan yang mereka buat sebelumnya. Namun karena tidak mendapat bertemu dengan kepala dinas, mereka ini lanjut ke kantor DPRD. Terkait perkataan-perkataan apa saja yang pernah diucapkan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru, ini sempat saya tanyakan seperti apa yang terucap. Jadi salah satu contoh yang para guru sampaikan itu seperti gini, Bapak kenapa Bapak nggak usah ikut campur, kan di sini saya kepala sekolahnya. Nah, jadi lontaran-lontaran seperti itu memang terdengar sederhana, tapi ketika itu disampaikan dengan tegas oleh kepala sekolah di hadapan para siswa, itulah yang membuat hati para guru terluka karena dianggap tidak semestinya para guru ini dimarahi di depan siswa karena para guru selanjutnya ini merasa malu seperti itu, Ica. Oke, Pak. Bang, sorry soalnya Pak Husni ini sudah berapa lama menjabat? Maaf. Tadi saya salah, ini adalah kepala sekolahnya ada bernama Yusni Siregar, itu seorang perempuan. Oh, Yusni, ibu-ibu ya, Bang ya. Nah, Bu Yusni Siregar ini sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 ini, Bang? Ya, jadi jabatan yang bersangkutan ini kurang lebih sudah 4 tahun gitu. Jadi persoalan ini persoalan komunikasi yang terputus antara guru dengan kepala sekolah ini itu sudah lama terjadi seperti itu. Jadi memang saat ini guru karena memang merasa sudah terlalu lama hati mereka sakit, makanya mereka ini mendesak agar kepala sekolah ini bisa secepatnya untuk dipindahkan seperti itu. Baik Bang, jadi kan sudah dilaporkan sejak April tahun lalu ya, April 2022. Apakah nggak ada di mediasi nih Bang sama pihak dinas atau sesama guru gitu Bang? Ya, jadi Dinas Pendidikan terkait adanya kasus ini itu sudah pernah melakukan mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Jadi Dinas Pendidikan
ini datang ke sekolah demi kenyamanan bersama supaya para siswa ini tidak menjadi korban. Mereka dinas ini datang mempertemukan dan mendamaikan. Kegiatan perdamaian ini sudah sempat terjadi, namun dari versi guru yang saya dapatkan, komunikasi yang baik dari sang kepala sekolah itu hanya bertahan sekitar 2 minggu saja. 2 minggu ke depan itu Balik lagi ya. perbuatan-perbuatan yang sama itu masih mereka rasakan seperti itu. Namun meski demikian dari versi guru seperti itu, namun saya tadi sudah mengkonfirmasi secara langsung terhadap kepala sekolah Ibu Yusni Siregar. Beliau sendiri membantahnya. Dia merasa kepala sekolah Ibu Yusni ini merasa selama ini sudah berusaha mengajak para guru untuk berkomunikasi baik-baik, bertemu dengan baik-baik. Namun saat ini sepertinya respon dari para guru yang ini dirasakannya ini kurang terhadapnya gitu. Ini kita kurang tahu apakah memang karena para guru ini terlanjur sakit hati ya, sehingga tidak mau memaafkan atau seperti apa. Kurang lebih seperti itu ada Joy. Baik Bang, sebenarnya awal masalahnya ini pertama kali sampai menyebabkan Ibu Yusni marah-marah apa Bang? Apa karena mungkin gurunya melakukan kesalahan, entah terlambat datang, gak tepat waktu masuk les, seperti apa Bang? Ya, jadi memang ada beberapa hal. Jadi dari masing-masing guru ini mempunyai cerita yang berbeda-beda. Ada yang dalam hal penegakan disiplin, ditegur di depan siswa. Ada yang dalam hal persoalan permohonan pemberkasan untuk masalah sertifikasi itu yang diperlambat atau dipersulit oleh gurunya. Jadi masing-masing guru ini mempunyai pengalaman yang berbeda-beda terhadap kepala sekolahnya. Namun kurang lebih ketika menyampaikan ketika berkata kepada anggotanya, para guru ini sepakat bahwasanya yang disampaikan itu sangat menyakitkan mereka gitu. Oke. Nah Bang, ini kan tadi para guru gagal ya bertemu sama Kadis dan mereka mau bilang kalau mau bakalan balik lagi nih. Kira-kira kan mereka balik lagi untuk menemui Kadis itu? Tahu nggak Bang? Ya, jadi memang ada rencana mereka seperti di awal akan balik lagi untuk menjumpai Kadis karena menganggap hanya Kadis lah yang bisa mengambil tindakan tegas. Namun tadi setelah mereka bertemu dari kantor dinas pendidikan ke kantor DPRD dan bertemu dengan ketua fraksi P3 Misnan Aljawi, ini Misnan sempat menyampaikan untuk sementara janganlah dulu guru kembali lagi melakukan aksi di dinas, karena disampaikan Misnan ketika itu dilakukan maka yang menjadi korban di sini adalah para siswa, karena dengan jumlah guru yang belasan itu akan berdampak negatif di area lingkungan sekolah. Jadi memang saat ini para guru untuk terakhir mereka batal untuk kembali lagi besok hari untuk bertemu dengan Kadis. Mereka sudah mempercayakan hal ini kepada Misnan Aljawi untuk ditindaklanjuti agar permasalahan mereka ini bisa teratasi. Jadi perlu saya sampaikan juga informasi terbaru dari Dinas Pendidikan ini bahwasanya saat ini memang nama Yusni Siregar ini sudah termasuk salah satu nama yang pada bulan 9 nanti ini akan dipindahkan. Dan terkait hal ini juga Yusni Siregar mengaku sudah ikhlas dan sudah ridho apabila dirinya dipindahkan seperti itu. Dinas Pendidikan tadi menyampaikan memang benar dari bulan April lalu ini para guru menyampaikan tuntutan agar sang kepala sekolah bisa dipindahkan. Hanya saja disebut dinas ini Yusni Siregar adalah kepala sekolah penggerak, artinya kepala sekolah penggerak ini proses pemindahan tugasnya itu tidak boleh sembarangan karena ketika bertugas di suatu tempat itu harus ada ukuran tahunnya. Jadi ketika berstatus sebagai guru penggerak di tahun ketiga itu pada tahun ketiga dia harus menyempurnakan tugasnya di sekolah itu. Jadi sebelum 3 tahun menjadi guru penggerak di sekolah itu yang bersangkutan ini memang tidak boleh dipindahkan oleh dinas karena memang ketentuannya seperti itu. Apabila itu dilanggar sebelum Yusni Siregar 3 tahun bertugas dengan status guru penggerak ini, maka dinas Pemkab Deli Serdang ini malah yang bisa
Kena gitu ya, mendapat sanksi dari kementerian seperti itu. Oke, nah apakah ada Bang sebelum-sebelumnya ini terdengar kalau misalnya para guru yang sakit hati ini melakukan mogok ngajar, Bang? Ya mogok ngajar ya. Jadi memang mereka ini ada rencana untuk melakukan mogok ngajar. Tapi sejauh ini belum ada dilaksanakan ya, Bang? Belum dilaksanakan, namun mereka meminta menegaskan apabila sampai batas waktu 2 minggu atau kurang lebih sebulan tidak juga pindah yang bersangkutan, maka aksi mogok mengajar itu akan mereka lakukan seperti itu. Oke. Semoga nggak sampai kejadian ya. Oke. Ya, jadi harapan kita bersama memang jangan sampai para siswa ini menjadi korban. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak Bang Indra atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bang Indra. Sore. Ya, jadi nih karena kepala sekolahnya ya. Dan ini ada yang komentar nih, Joy dari IRS Yanti. Ini IRS-nya apa ini? Nggak tahu ya saya ya. Ini kata gini, biasanya Kepsek punya backing tuh di kedinasan. Usut terus kasus ini supaya supaya jadi pelajaran buat Kepseknya. Benar. Jadi tadi ya Kak Yanti udah dikatakan ternyata memang bulan 9 ini nama Ibu Yusni Siregar udah masuk untuk dipindah tugaskan. Iya. Dan memang kan masuk laporannya itu bulan 4 tahun 2022. Dia memang nggak bisa langsung dipindah gitu karena memang dikasih waktu 3 tahun untuk menyelesaikan tugasnya sebagai guru penggerak gitu, Tribuners. Dan ibu ini juga udah ikhlas ya, udah ridho kalau misalnya dia dipindahkan. Tapi dia sempat membantah ya kalau saya nggak pernah tuh buat kayak gitu. Padahal sebelumnya juga udah udah mencoba mediasi. Benar. Dan ternyata berubahnya itu 2 minggu doang, Tribuners. Habis itu balik lagi, jadi guru ini malah masih sakit hati ya. Dia kira mungkin itu nggak sakit hati kali orang, Risha. Mungkin dia tanpa sadar gitu ya, mungkin kayak menyakiti hati orang. Nggak sadar dia menyakiti memang orang. Ada bukan membela apa ya hal yang dilakukan, tapi memang ada tipe beberapa orang dia secara nggak sadar menyakiti perasaan orang lain dengan dalih lah itu memang benar kok, itu memang benar kok gitu. Apalagi dia sambil ngomong gini, kebenaran kan nggak selalu dibungkus dengan kado yang indah. Kayak siapa tuh? Oke, ya kita lanjut ke berita kedua. Jadi ini ada seorang pria masih muda, Risha. Masih muda. Adik kita 19 tahun ya. Aku 19 tahun 2 bulan sih memang. Oh iya, benar. Cuma mana lah aku yang 29. Oke. Jadi MPD berinisial MPD mengaku dibegal. Lalu dia membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi karena kita tahu ya Risha, baru-baru ini kan marah kasus sekali, begal. benar. Kan jadi kayak kalau melapor gitu cepat lah ditindaklanjuti sama pihak kepolisian. Tetapi setelah diselidiki, laporan yang dibuatnya tuh palsu. Kenapa dia buat laporan palsu? Untuk menghindari cicilan leasing. Ya ampun. Jadi kalau begal deh Kak. Aduh Bang, itu doa iya loh. Jadi ingat aku ada juga kasus kayak gini dulu. Dia ojol. Dia berdarah-darah. Iya. Rupanya prank ya. Jadi dari video yang diterima sama Tribun Medan, ini MPD nih kelihatan lemas nih di hadapan sang nenek dan pihak kelurahan Bulian tempat ia tinggal. Ia menyampaikan permohonan maaf atas ulah yang ia buat untuk menghindari cicilan leasing. Di dalam video itu dirinya juga menjelaskan modus yang ia buat. Sebenarnya sedih sih, tapi ya kayak malah caranya pun salah gitu ya. MPD mengaku dirinya merekayasa laporan atas dugaan begal untuk dibuatnya menghindari tagihan sepeda motor. Nah, dalam video itu ya didampingi pihak keluarga, kepolisian, dan kelurahan Bulian. Nah, dalam laporannya MPD mengaku dibegal di Jalan Baja pada Selasa 1 Agustus 2023. Nah, dia bilang ada 2 orang gak dikenal menarik tangan kanannya dan menyebabkan ia jatuh ke sisi kiri jalan. Ditarik kanan, jatuh ke kiri. Okay. Nah, hal itu membuat dirinya luka dan baju koyaknya di lengan kanan. Jatuh ke kiri. Koyak di lengan kanan. Dari sinilah timbul kecurigaan polisi. Polisi tidak sebodoh itu, Abang. Tak, awak bun. Sebodoh itu. Nah kan, pasca laporan itu kan personel Polres Tebing Tinggi pun melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, yaitu di Jalan Baja. Sampai olah TKP loh ya ini polisi. Iya. Nah, selanjutnya terhadap pelapor telah dilakukan permintaan visum atas luka yang dialami. Jangan bilang dia
palsu juga lukanya. Nah, kemudian penyidik melakukan wawancara terhadap pelapor dan pacarnya berinisial F. Oke. Dari hasil penyelidikan terhadap pelapor, penyidik merasa curiga karena terdapat kejanggalan atas kejadian yang dialami, di mana korban menerangkan jatuh dari sepeda motor sebelah kiri namun mengalami luka pada lengan sebelah kanan dan lengan baju sebelah kanan yang koyak. Ya. Penyidik kemudian melakukan pengecekan terhadap handphone korban, ternyata terdapat komunikasi WhatsApp yang menyatakan agar jangan memberitahukan bila sepeda motornya sudah dijual. Sehingga penyidik menanyakan apakah benar sepeda motornya telah dijual. Ya ampun bang, sampai dijualnya. Nah, terus ditanyakan kayak gitu, dia pun menjawab. Akhirnya pelapor pun mengaku bahwa sepeda motornya memang udah dijual seminggu lalu oleh dirinya kepada orang lain. Dia ngaku dibegal tanggal 1, dia diselidiki tanggal 2, dan keretanya udah dijual minggu lalu. Baik, lalu pelapor membuat laporan kasus begal untuk menghindari kredit sepeda motor dari leasing yang sudah menunggak selama 2 bulan. Karena perbuatannya, Tribuners MPD pun diganjar hukuman wajib lapor ke Polres Tebing Tinggi. Hal itu karena dirinya dijamin langsung oleh keluarganya. Oke, disclaimer Joy dan Tribuners, ini jangan dicontoh ya. Iya. Ini bukan untuk dicontoh, kami hanya menyampaikan peristiwa sebuah fakta nih untuk jangan dicontoh. Nah, tapi untuk informasi lebih lanjutnya kita ada video, kita tonton dulu video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Maesa Putra Damani. Dengan ini saya mohon maaf kepada pihak Polres Tebing Tinggi dan warga Tebing Tinggi atas laporan palsu saya tentang kasus begal sepeda motor di Jalan Baja, Kota Tebing Tinggi. Yang sebenarnya kejadian tersebut tidak ada, melainkan saya merekayasa kejadian untuk menghindari tagihan dari leasing. Dan baju saya yang koyak, sebenarnya saya sendiri yang mengkoyakkannya. Demikian permohonan maaf saya dan disaksikan oleh nenek dan pihak Kelurahan Bulian dan Tambangan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini MPD si Pirang ya. Pirang rupanya dengan rambut apa namanya itu? Mulet. Iya, dengan muletnya. Oke, kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Ardiansyah. Halo Bang Ardiansyah, selamat sore. Oh, Abang ini. Ya. Halo Bang Ardiansyah. Selamat sore Joy dan Ica. Oke Bang Ardiansyah, ini udah bagaimana nih Bang? Udah dapat nggak sepeda motor yang dijual ini atau gimana nih penanggung jawabannya kepada pihak leasing? Ya, sebelumnya saya jelaskan terkait kronologi bagaimana laporan itu terjadi. Seorang pria muda yang merupakan warga Kelurahan Bulian, Kota Tebing Tinggi itu berinisial MPD, berusia 19 tahun, mengaku dibegal pada tanggal 1 Agustus malam sekitar pukul 10.45. Kemudian dia membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi sekitar dini hari pada tanggal 2-nya. Nah, kemudian pada saat laporan itu petugas tiket di Polres Tebing Tinggi langsung menyambangi TKP dan pengolah TKP. Kemudian sejauh pengolahan TKP terdapat fakta-fakta yang membuat penyidik itu curiga terhadap laporan yang dibuat oleh MPD ini. Termasuk itu tadi seperti kronologis yang disampaikan bahwasanya dia ditarik tangannya oleh 2 orang yang tidak dikenal sebelah kanan, tapi dia jatuh sebelah kiri gitu kan. Perangannya berbeda. Kemudian ada pula yang bajunya koyak sebelah kanan. Nah, terkait dengan hal itu kemudian penyidik melakukan proses lebih lanjut dan ditemui fakta bahwasanya dari komunikasi yang ada di WhatsApp si MPD itu ada isi chat yang berbunyi tentang jangan memberitahukan bahwasanya sepeda motor itu telah dijual. Nah, dari situlah kemudian polisi kemudian mempertanyakan kepada MPD dan MPD ini mengakui bahwasanya memang laporan yang dibuat olehnya itu adalah palsu untuk menghindari kredit sepeda motor dari leasing.
Begitu dia, Ica dan Joy. Nah, kepada polisi, apakah saudara MPD ini mengaku dia ada luka-luka kah Bang? Akibat begal itu, dan kemana keretanya dia akui ke polisi? Ya, kalau untuk mereka dia mengaku bahwasanya pada saat proses penarikan oleh 2 orang yang tidak dikenal itu dia sempat terjatuh dan sempat diancam celurit dan dia mengaku luka di sebelah bagian tangan kanan ya, tepatnya ya bajunya yang terkoyak itu. Tapi kemudian pada saat proses penyidikan tidak ditemui luka, bahkan setelah divisum pun tidak ditemui luka. Kemudian ada kejanggalan bagaimana bisa yang ditarik itu, yang jatuh itu sebelah kiri tapi yang luka itu sebelah kanan. Nah, dari situlah proses kecurigaan oleh polisi. Kemudian untuk sepeda motor berjenis Honda Revo itu yang punyanya si MPD, dia mengaku sudah menjualnya kepada temannya. Nah, untuk terkait pelaporan itu masih dalam proses penyelidikan, dan untuk proses hukum yang diberikan kepada NPD itu dia hanya dibuat berlakukan wajib lapor. Dan baik Bang, tadi kan ada juga pemeriksaan terhadap pacarnya MPD ya. Itu kenapa pacar MPD sampai diperiksa? Apakah dia berada di TKP pada saat itu Bang? Iya. Nah, kebetulan pada saat tanggal 1 malam itu ya, dia setelah membuat laporan itu dia bersama dengan F, di mana F ini bertindak sebagai pacarnya MPD. Kemudian mereka datang ke Polres Tebing Tinggi untuk melakukan pelaporan. Nah, ternyata ketika setelah MPD diperiksa dan dikomparasikan fakta yang dengan si F, didapatlah kronologis itu tidak sesuai. Nah, kemudian dilakukan lagi penyidikan lebih dalam dan olah TKP, dan proses itu menyimpulkan bahwasannya keterangan yang diberikan oleh MPD ini tidak cocok dengan fakta-fakta di lapangan. Berarti sebelumnya si F ini juga nggak mengetahui kalau pacarnya ini berbohong Bang, atau bagaimana? Tahu ya, sekongkol lah berarti tapi penjelasannya nggak sama ya. Nggak make sense, nggak kompak rupanya Tribuners. Oke, nah saat ini selain dia diberikan hukuman berupa wajib lapor Bang, nah mengenai sepeda motornya ini gimana Bang urusannya dengan pihak leasing? Nah, itu sampai saat ini masih belum dilakukan pemeriksaan atau bagaimana penyelesaiannya. Tapi yang pasti di saat Tribun Medan atau saya menghubungi atau mengonfirmasi Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Silalahi, beliau menyampaikan bahwasanya untuk urusan ini bakal nanti diserahkan keluarga. Nah, kenapa tadi penindakan hukumnya hanya sebatas wajib lapor? Karena si MPD ini juga dijamin oleh keluarganya. Nah, kemudian untuk urusan itu juga nanti bakal diselesaikan, untuk urusan sepeda motor itu nanti bakal diselesaikan oleh si keluarga MPD ini juga. Oke, baik Bang. Berarti si F kan juga udah bersekongkol nih sama si MPD, nggak dikenakan sanksi apa-apa Bang? Nah, kalau dia belum ada. Kalau yang untuk sejauh ini prosesnya masih sama si MPD, begitu tadi keterangan dari Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Ardiansyah atas informasinya. Kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat beraktivitas, selamat sore. Oke, selamat sore Ica dan Joy. Bisa aja lo ya menghindari leasing, dibilangnya dia dibegal banget. Hati-hati itu doa lo. Entah. Aduh, Abang MPD. Kalau kebenaran kejadian nanti Abang nggak dipercayai lagi sama polisi. Ini kan yang kemarin tercoreng kata polisi gitu. Tercoreng namanya. Kayak gitu. Ya, Abang Pirang, tolong Abang Pirang ya. Abang Pirang dibawa pula pacarnya ikut bohong. Oh, alah KF. Rupanya enggak sama. Enggak kompak. Entahnya rupanya KF itu membilang dia jatuhnya ke kanan, si MPD jatuhnya ke kiri. Wayo. Rupanya gini pas diwawancara sama polisi kan, kalian jatuhnya ke arah mana? Satu bilang kanan, satu bilang kiri. Kanan kiri. Oke, tapi ya polisi tidak sebodoh itu ya, Tribuners ya.
Jadi dari setiap laporan yang kita buat itu bakalan selidiki diperdalam memang secara logika yang masuk akal gitu. Dari pertama bacanya aja tadi dia ditarik di kanan, jatuh di kiri. Alah, polisi pula digituin, sedangkan awak aja tahu gitu ya. Gitu. Kok bisa? Oke, di berita terakhir kita nih Tribuners ada dari sosok aktris Karenina Maria Anderson. Cuy tau nggak? Kurang tahu ya. Aku juga kurang familiar namanya. Kurang familiar. Mungkin Tribuners tahu ya, kalau yang tahu boleh di komen. Nah, beliau ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Lagi-lagi ya, public figure nih terjerat narkoba dan ditangkap gitu. Nah, saat ini Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Ardi menyebut jika Karenina mendapat narkoba jenis ganja dari temannya berinisial P. P, sosok pemberi ganja gratisan pada Karenina Maria pun misterius kini diburu. Sampai saat ini P masih menjadi DPO nih Tribuners. Nah, kok bisa ya dia dapatnya secara gratis gitu. Sosok P ini menurut Ardi adalah orang yang menyuruh Karenina mencoba ganja saat hatinya kalut depresi karena masalah keluarga. Ini si P ini contoh teman yang tidak baik ini ya. Nah, Karenina pun menerima ganja gratis atau cuma-cuma dari wanita berinisial P itu pada bulan lalu. Nah, Karenina ini pernah menjadi pemeran film Alea Anak Ratu Iblis. Ia pun mengaku mendapat lintingan ganja siap pakai sebanyak 2 batang. Namun 1 batang telah ia hisap di mobil saat pulang dari lokasi pengambilan narkoba. Adapun barang bukti yang diamankan dari tangan Karenina Maria berupa 4,1 gram ganja dan 1 linting ganja dengan berat 0,3 gram, 0,3 gram ya Tribuners. Untuk informasi lebih lanjutnya kita ada video nih, kita tonton dulu video yang berikut ini. Artis Karenina Maria Anderson alias KMA menambah daftar panjang selebriti tanah air yang terjerat kasus dugaan narkoba. Karenina Maria Anderson ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin. Kini ia diamankan dan menjalani pemeriksaan terkait kasus kepemilikan narkoba jenis ganja. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Acam Ardi mengatakan, Karenina ditangkap di rumahnya di Jalan Daksa, Jakarta Selatan. Lanjut Ardi, pada saat mengkap artis tersebut, pihaknya turut menyita barang bukti narkoba sebanyak 4,1 gram dan 1 linting ganja. Karenina Anderson sempat vakum dari panggung hiburan setelah dinikahi Kamal Bojwani tahun 2009 hingga memiliki 2 orang anak. Lantaran ingin fokus menjadi seorang istri dan ibu untuk kedua anaknya, Karenina memutuskan vakum dari dunia modeling yang sudah membesarkan namanya sejak tahun 90-an. 6 tahun berlalu, Karenina Anderson kembali menjalani karirnya. Bukan model, namun ia memilih fokus berkarya menjadi seorang pemain film hingga series. Wanita berusia 39 tahun itu memastikan suaminya mengizinkannya tetap berkarir di panggung hiburan meski sudah memiliki 2 orang anak. Karenina Maria Anderson menyebut keinginannya tetap berkarya harus seirama dengan tugasnya di rumah. Ia mengaku akan pergi bekerja setelah urusan rumah selesai. Giatnya bekerja di dunia modeling dan akting lantaran Karenina Anderson ingin memberikan contoh yang baik kepada kedua anaknya. Nama Karenina Anderson dikenal publik sebagai model profesional di era tahun 1990-an atau sejak masih berusia 13 tahun. Setelahnya, Karenina Anderson mengembangkan bakatnya ke dunia musik hingga akting, dengan menerima berbagai judul film dan peran. Setelah terjun ke dunia akting, Karenina Anderson mulai menikmatinya. Ia merasa banyak sekali tantangan baru dalam berkarya ketika terjun menjadi pelaku industri perfilman Indonesia. Kendati demikian, wanita berusia 39 tahun tersebut akan tetap menjalani karirnya sebagai model, meski banyak tawaran film yang ia terima dikemudikan. Ya, gimana kira-kira udah ada video kita tayangkan, udah tahu belum siapa sosok Karenina ini? Nah, tapi tadi dia bilang dia itu ingin memberikan contoh yang baik dengan dia membereskan dulu beresan rumah, baru dia pergi bekerja. Dia itu pengen memberikan sesuatu yang baik. Nah, tapi ini tidak baik nih Mbak Karenina nih, sehingga ditetapkan sebagai tersangka kamu. Iya, kayak mana ya? Padahal dia ini kan udah sempat vakum 6 tahun, baru dapat tawaran series, film lagi.
dan sekarang malah terganjar kasus narkoba. Dan sedihnya lagi karena diberikan sama temannya. Mungkin gini sih mungkin ya nih Tribuners ya, Karenina ini curhatlah sedikit tentang keluh kesah dia, datang kawannya ini memberikan solusinya itu ganja. Ternyata kawannya ini pun harus dicari tahu dari mana dia dapat ganja sebanyak itu. Dan ini kan si sosok P ini inisial temannya itu masih diburu polisi ya, ibaratnya DPO loh dia. Oh iya ya, tadi ya DPO. Aduh, tapi kayak sebenarnya gini ya Tribuners, kayak mana? Dia baru itu kan dari berita yang ditulis lah sama wartawan kita, baru itunya dia kasusnya mendapat ganja dan langsung tertangkap. Menurut aku memang udah kita tidak boleh nggak boleh seuzon ya. Cuman aku berspekulasi, menurut aku memang udah mungkin pergerakan si P ini yang udah diwanti-wanti sama polisi. Siapa lagi nih ya korban selanjutnya seperti itu. Dan ternyata sialnya dapat di Karenina ini. Ya, dua anaknya kayak mana ini ya? Benar-benar lebih kasihan lagi kedua anaknya itu ya. Padahal dia juga kayak dia tuh harus make sure dulu sama suaminya dia tuh diizinin kerja bisa atau enggak kayak gitu. Maksudnya dia udah korbanin itu loh, dia capek di rumah baru syuting tadi dia ya, syuting itu bukan sekali 2 kali tag siap loh, sedangkan kayak kita aja baca berita yang 1 menit bisa 3 kali tag gitu, bisa sekali tag. Nah ini bagaimana gitu loh, apalagi kalau mana tahu ada film dia yang mau tayang yang ongoing, aduh terhalang itu syutingnya ya. Tapi Tribuners ya, ini narkoba ini sangat membunuh kita ya. Udah banyak juga kasus, mau dari public figure maupun dari masyarakat biasa, sangat dihindari lah narkoba ini. Contoh nih Mbak Karenina ya, udah bagus-bagus dia kerja ya, dia mau berikan contoh ke anaknya, goyang imannya, diajak dikasih kawannya ganja secara gratis. Tapi aku sangat antusias untuk P ini segera ditemukan sama polisi. Semoga pihak kepolisian segera menemukan sosok P ini yang masih menjadi daftar pencarian orang atau DPO ya, karena dia yang memberikan ganja itu secara gratis kepada Mbak Karenina ini. Dan pastinya dia juga nggak mungkin punya itu doang kan, dia pasti punya untuk dia sendiri. Atau kenapa dia sampai punya ganja, itu yang menjadi pertanyaan besar. Benar sekali ya Tribuners. Itu dia ya berita kita sudah hari sampai ini, udah nano ya ini perasaan dengan 3 berita kita tadi. Tapi semoga aja Tribuners nggak bosen-bosennya untuk menyaksikan Selamat Sore Medan setiap jam 5 sore hanya sehari Senin sampai Jumat hanya di sosial medianya Tribun Medan. Atau kalau mau baca berita lainnya itu bisa sekali melalui portal kita ada di www.medan.tribunnews.com atau media sosial kita di bawah. Media sosial kita di bawah ini ya, ada banyak sekali. Yang ada centang birunya. Yang ada centang birunya dan centang birunya nggak beli. Oke, terima kasih, sekian dulu Selamat Sore Medan kali ini. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, Selamat Sore Medan.